Halo, saya Ainul Ali dari kelas 9 absen 3. Saya Faturrahman Al-Ghifari dari kelas 11/9 absen 12. Saya Fahrian dari 11/9 absen 20. Jadi kali ini kita mau bikin podcast tentang perilaku demokratis. Kita nggak bakal bikin itu nggak sih, kita ngebahas demokratis aja lah, yang berkaitan dengan demokratis. Yang Ya umum udah, aja. kita mulai aja. Sekarang kita bahas apa bang tentang demokratis? Jadi demokratis teh apa sih, Bang? Nah itu, kalau menurut Ali nih, demokratis itu apa, Li? Menurut saya tuh demokratis tuh berarti tergantung si mayoritas. Tergantung mayoritas. Oke. Jadi maksud tergantung mayoritas itu gimana? Jadi menurut saya tuh demokratis itu berarti apa sebuah pilihan atau sebuah keputusan tuh tergantung dipilih oleh mayoritas orang. Hmm, Jadi tergantung banyaknya orang itu yang milihnya apa berarti itu ininya ya, Ali ya. Kurang lebih begitu. oke. Kalau dari Fatur sendiri gimana? Kalau menurut saya sih demokrasi itu kayak kebebasan untuk memilih sesuatu ya. Jadi, kita itu tidak diharuskan untuk memilih sesuatu yang itu aja gitu, bisa bisa bebas. Hmm, Tapi ada sistem polling-nya juga gitu. oke. Kalau menurut aku sih ya demokratis itu ya mungkin sama juga kayak gitu. Jadi perilaku apa masyarakat untuk memiliki hak untuk memilih gitu. Jadi setiap masyarakat tuh bisa memilih sesuai apa yang mereka inginkan. Jadi mereka tuh kayak ya pokoknya tuh semua hal itu ditentukan oleh masyarakat. Nah, kalau menurut kalian ini, kan demokratis tuh contohnya di Indonesia deh. Di Indonesia kan ada misalnya pemilu gitu kan atau apalah ya yang pakai demokratis-demokratis gitu. Nah, kan biasanya tuh ada di contohnya di Indonesia nih, banyak katanya ada kasus kalau ada salah satu dari oknum tuh ngebayar dari desanya. Nah, ke desa itu pakai uang buat milih dia gitu. Tanggapan kalian tuh gimana? Menurut saya ya secara hukum itu tidak adil ya, secara agama pun tidak diperbolehkan. Ya, Hmm, tapi itu ya tergantung yang ikut ininya apakah sepenting itu dengan jabatan itu sampai melupakan tentang aturan-aturan yang berlaku gitu. Berarti dengan seperti itu berarti dia tidak amanah menjadi presiden dong. hmm, Karena kan sudah melanggar dengan melakukan pungut bukan pungutan liar apa ya, menyogok lah itu. Jadi Menyogok sih. ya, jadi tidak etis. eee, Eh, kalau menurut Ali juga sama gitu? Atau hmm, kurang lebih sama sih. Cuma menambahkan aja kalau emang yang namanya manusia ya, yang namanya punya uang ya punya kekuasaan. jadi prinsipnya bukan prinsip demokratis lagi ya, Jadi jadi kalau ya emang ya Iya. demokrasi ya demokrasi. Kalau eee, menurut Fahri sendiri kalau menurut aku sih bagaimana? ya sama aja. Jadi yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak boleh ya, cuman kan Mmm, mau gimana lagi gitu, negara kita tuh masih negara berkembang, negara berkembang. Ya, pokoknya belum negara yang sudah berkembang gitu. Jadi, Ya berkembang, negara berkembang. tapi apa, ya dari segi politik atau bahkan dari segi masyarakatnya aja, yang sampai yang kasus apa menyogok menyogok desa itu aja sama masyarakatnya tuh diladenin gitu. Misalnya kan ada desa yang disogok. Nah, si desa itu ya mau-mau aja gitu. Mentang-mentang dia tuh ada duit. Ya jadi ada duit ada kuasa benar. Nah, kalau gitu kan kalau demokratis
yang tadi kita bahas tuh di negara. Kalau misalnya di Gen Z sendiri yang apa mungkin kebanyakan tuh fokusnya ke gadget gitu, atau mungkin apa handphone atau game-game online atau sosial media gitu kan. Eh, Demokratis tuh bisa bisa nggak sih berlaku gitu di sosial media gitu? Menurut kalian tuh gimana? Bisa saja sih berlaku, cuman berlakunya untuk sebagian orang saja, untuk sebagian orang. Nah, kenapa untuk sebagian orang? Karena ada beberapa yang nggak nge-defy atau tidak setuju dengan statement yang diberikan atau dengan apa yang didemokratiskan gitu, yang ingin diberikan itu tidak setuju ada tidak sedikit juga yang mengolok-olok tentang statement tersebut. Jadi tidak terlalu efektif jika mencari di media sosial, apalagi di Indonesia gitu dengan netizen yang cukup pedas dengan opini-opini mereka sendiri. Kalau menurut Ali gimana tentang itu? Sebenarnya emang demokratis bisa dipakai sosial media. Cuman kalau sosial media kan jangkauannya luas, jadi karena jangkauan luas dan mungkin berbeda orang berbeda-beda mempunyai definisi tentang demokratis tersebut. Jadi kayak mungkin untuk orang A demokratis seperti hal kayak titik. Nah kalau yang B yang hal lain, jadi kayak bisa, cuman mungkin agak terbeda mungkin bagi satu orang lain dengan orang lain. Jadi karena bisa, cuman mungkin bisa aja beda dengan orang lain. Oke. Kalau gitu berarti demokratis di sosial media tuh bisa ya, cuman lebih baik nggak ada gitu atau gimana menurut kalian tuh? Atau Bisa, namun bukan lebih baik gak ada tapi tidak efektif gitu. tidak efektif karena Ya, itu ya tadi. karena akan orang-orang beda-beda gitu. Bisa ada yang saling nyeplos atau berkomentar dengan yang opini yang berbeda-beda juga, dan opini yang tidak baik juga lah adalah. Jadi untuk demokrasi sendiri itu gak begitu efektif, soalnya ya itu dia, karena terlalu bebas gitu, orang-orang tuh di sosial media itu terlalu bebas. Karena hukum yang ada di sosial media juga tidak begitu ketat, tidak ketat sih. Oh, jadi orang-orang tuh bakal terpengaruh sama orang lain kalau tentang demokratis ya. Ya, Oke. Nah, ya udah kita ke bahasan utama deh. Jadi kan dari eh, udah beberapa kasus yang kita bahas buat yang tentang demokratis nih. Nah, menurut kalian sendiri perilaku demokratis yang kalian rekomendasiin gitu buat nggak untuk Gen Z tapi untuk semua orang dari mulai yang udah dewasa yang masih anak kecil atau sampai udah dewasa gitu, gimana sih perilaku demokratis yang benar itu menurut kalian? Kalau menurut saya mungkin kalau yang itu emang yang emang antara orang tuh saling menghargai pendapatnya dan mereka tuh apapun keputusan mereka ngambil, mereka tidak akan merasa terserang atau mungkin terasa mereka tuh gimana bilangnya, kayak opini mereka tuh kayak mungkin yang nggak baik, kayak mereka tuh merasa tahu walaupun opini yang negatif mungkin nggak terlalu dibilang salah. Jadi kayak menurut saya tuh demokrasi itulah orang itu memilih pilihan yang walaupun berbeda-beda, mereka tuh saling menghargai walaupun mungkin sangat berbeda atau mungkin saling bertolak belakang, tapi mereka tuh saling menghargai dan mereka tuh nggak saling mencaci maki lah. Kalau menurut Fatul sendiri gimana? menurut saya sih sama seperti kata Ali. Jadi kita itu bisa saling memberikan statement untuk atau demokrasi yang sehat, namun
ada beberapa, oknum yang mungkin tidak suka dengan apa yang didemokratiskan, jadi, eee, berpengaruh dengan hasil demokrasi tersebut dan juga menjadi perdebatan yang tidak sehat. Nah, itu bisa diubah menjadi ya tidak saling mencaci maki dan juga cekcok tidak jelas gitu di sosial media, apalagi di sosial media gitu kan. Dengan media yang luas kita bisa berdebat dengan yang sehat lah gitu daripada dengan saling mencaci maki, sampai ras-rasnya gitu. Hmm, oke, kalau sekarang berarti dari aku ya. Berarti menurut aku sih benar banget dari kalian berdua juga apa perilaku demokratis itu emang harus sehat di antara calon-calonnya gitu. Dan harus juga ada persetujuan dari rakyat secara adil. Jadi kita nggak boleh Betul betul. bersaing dengan uang. Jadi misalnya ada siapa yang lebih banyak uang atau lebih banyak kuasa itu menjadi apa penguasa yang tidak adil gitu. Nah, jadi demokratis itu emang susah ya dari segi apapun. Emang perilaku demokratis itu salah satu perilaku yang menurut aku tuh susah untuk dijalanin di sebuah negara, apalagi negara yang dimana nggak nggak Sedikit lama gitu penduduknya. baru baru merdeka atau bahkan belum merdeka gitu. Nah, dimana setiap orang itu pasti memiliki pendapatnya yang berbeda. Jadi kita tuh harus menghargai pendapat mereka. Kita nggak boleh caci maki. Contohnya ya kasus Malaysia sama Indonesia gitu, yang Indonesia tuh merasa kalau Malaysia tuh ngeklaim sesuatu itu ya aku nggak berhak untuk menentukan gitu. Misalnya batik dari Indonesia atau Malaysia itu tuh ya sesuai keyakinan masing-masing aja kan. Jadi Indonesia punya batik, Malaysia juga punya batik gitu. Jadi kita tuh sebenarnya dari satu etnis yang sama, yaitu Melayu. Nah, jadi mau bagaimanapun ya kita tuh tetap satu saudara gitu. Jadi pasti ada kesamaan di antara orang lain. Tapi ya Mmm, sesuai perilaku demokratis itu sendiri, kita tuh harus bersaing dengan sehat. Walaupun Malaysia gitu atau Indonesia ngeklaim kalau ini tuh beneran dari kita atau ini tuh beneran dari mereka, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya dari mau lihat dari segi manapun orang-orang itu harus adil gitu. Nah, apalagi perilaku demokratis yang jadi untuk bukan gimana ya? Untuk negara sendiri gitu. Misalnya nanti kan 2024 itu bakal ada pemilu. Nah, itu tuh kita tuh harus bersaing secara adil. Dimana janganlah gitu pakai uang atau pakai kekuasaan yang udah ada dari dulu-dulu. Misalnya emang udah dari apa dulu tuh oknum ini udah berkuasa, jadi kita harus terus oknum itu terus, si itu terus, kita biar sampai apa perkembangan dari si itu tercapai gitu. Itu nggak boleh. Kita harus mhm. bersaing dengan adil, di mana kita tuh ya harus memberi kesempatan kepada orang lain. Walaupun ya emang mungkin nanti nggak sesuai ekspektasi gitu. Ya, paling segitu aja Yang sih. sehat lah, yang sehat lah. Ya, pokoknya Ya pokoknya harus perdebatannya bersaing dengan sehat. sehat. Tuh. Jadi Mmm, ya mungkin segitu aja gak sih podcast dari kita, nggak usah terlalu lama. Jadi kami iya deh. Ya, soalnya Ya jadi itu adalah demokrasi menurut dari kita-kita, ya i ya kan pendapat orang beda-beda ya, tuh. betul. Jadi ya udah, mungkin sekian aja dari kelompok kita. eh Ya udahlah ya, gitu aja Ya mungkin. udahlah ya, ya. Ya, ya udah. Ya, Makasih udah nonton podcastnya walaupun nggak berguna kayak gini dan secara online gitu kayak gini, nggak tatap muka atau apa ya bertemu gitu ya, tapi setidaknya kita ada konsep sendiri untuk bikin podcastnya gitu. Ya udah, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.